Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi takarrama alaina min ni'amin la tuhsa. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yahtim lana wa lakum bil husna wa an yaj'alana mimman ittaba'a nabiyyal huda. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Dhu syafa'atil udhma wa ala alihi wa ashabihi ala darbil masa, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takdimi, wabil khusus sesepuh guru kita semua, beliau Ki Haji Hilman Yahya Fauzi, mata'anallahu fi tuli hayatih, dan juga yang saya hormati dan saya takdimi, wabil khusus Yai Hilmi, dan juga yang saya hormati dan saya takdimi, wabil khusus selaku tuan rumah Al-Ustadz Tarman Muhtar Nuruddin, dan juga yang saya hormati dan saya takdimi keluarga besar almarhum al-maghfurlah Ki Haji Marzuki beserta keturunan-keturunannya, dan juga Ki Haji Hasan Basri beserta keturunannya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan kehidupannya, amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati dan saya takdimi wabil khusus Akhid al-Mahbub Al-Habib Naufal bin Abdul Al-Kaf, Al-Habib Muhammad Ba'ud, dan para habaib-habaib yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga segenap jamaah haul masyarakat Kampung Depok. Mudah-mudahan semua yang hadir pada siang hari ini Allah angkat derajatnya, Allah kabulkan hajatnya, yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang sulit Allah mudahkan urusannya, yang belum dapat jodoh Allah kasih jodoh yang saleh dan salehah, yang belum dapat keturunan Allah kasih keturunan yang saleh dan salehah, yang sudah berkeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, nikmat yang agung, nikmat yang besar Allah pilih pada pagi siang hari ini kita dikumpulkan bersama, berzikir bersama, bersolawat bersama, melantunkan syair-syair untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membasahi lisan kita dengan berzikir kepada Allah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan juga dibacakan manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rasanya siang hari ini kita berada betul-betul di sorga, kita berada di sorganya dunia. Bagaimana tidak? Inilah majlis yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijanjikan di dalamnya ada ketenangan, dijanjikan di dalamnya ada ampunan, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenyamanan yang ada di dalam majlis, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat yang khusus yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditugaskan oleh Allah malaikat tersebut untuk mencari majlis-majlis zikir seperti ini. Mereka para malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keliling, muter dari tempat ke tempat, dari desa ke desa, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, dari tempat ke tempat, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk mencari majelis-majelis yang di dalamnya ingat kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebentar itu malaikat melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, di tempat ini pada siang hari ini, hari Minggu tanggal 7 September, mereka berkumpul, berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Allah? Ditanya, wahai malaikat, apakah mereka kenal kepadaku? Apakah mereka dekat kepadaku? Apa yang mereka minta? Itu ditanyakan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ambil permintaan-permintaan mereka yang kumpul di dalam majlis zikir. Apa hajat-hajat mereka yang berkumpul di dalam majlis zikir, berikanlah kepadaku Allah. Sehingga siapapun yang berkumpul di majlis zikir, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah akan kabulkan hajat-hajatnya. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau juga menyebutkan di dalam salah satu syairnya, masih kama majma'il maulid yujallil ghurub, perkumpulan-perkumpulan yang di dalamnya ada bacaan sirah, kisah daripada baginda Nabi Muhammad SAW, itu perkumpulan yang lengkap. Orang yang susah akan dimudahkan oleh Allah. Orang yang banyak dosa datang ke tempat ini, ke majelis ini, keluar dari tempat ini bersih dosanya. Orang yang bingung mau pulang kepada Allah, bagaimana caranya? Mungkin terlalu lama mereka tersesat, terlalu lama mereka meninggalkan Allah, terlalu lama mereka mengacaukan Allah, terlalu lama mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Majlis seperti inilah tempat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Luqman, "Wattabi' sabila man 'anaba ilayya." Ayo ikuti mereka yang mengajak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengajak kita kembali kepada Allah? Alhamdulillah, antum duduk di dalam keadaan nikmat. Kita tidak tahu apa-apa, kita sudah diberikan fasilitas yang luar biasa sama Allah. Kita sudah diberikan wadah kapal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diberikan kendaraan untuk menuju kepada Allah. Saat ini, siang hari ini, pagi hari ini, kendaraan kita melalui thariqah, melalui acara al-khidmah yang dibina oleh seorang ulama, wali min awliyaillah, seorang yang mempunyai adab yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, seseorang yang mujahid, seseorang yang menghabiskan waktunya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengisi waktu mudanya untuk mengajak orang-orang kenal kepada Allah. Siapakah beliau? Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita diperintahkan oleh Allah, wattabi' sabila ila man anaba ilaihi. Ikuti siapa yang kita ikuti? Mereka yang mengajak kita untuk taat kepada Allah, mereka yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Kita ini orang yang kotor, kita setiap hari nggak terlepas dari dosa. Mata kita terbuka sudah melakukan dosa. Kita mau tidur dengan keadaan berdosa. Muamalat kita banyak dosanya. Hubungan kita sama manusia, mungkin banyak lisan kita menyakiti manusia yang lainnya. Banyak. Setiap hari kita numpuk dosa. Tempat inilah yang tepat untuk kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita punya guru, atau punya kiai di sini, punya ajengan di sini, ulama-ulama yang mengenalkan kita kepada Allah. Ikuti mereka yang mengenalkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wadah al-khidmah, alhamdulillah punya kegiatan mungkin mingguan, mungkin bulanan. Acaranya pembacaan Maulid Nabi, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada pembacaan manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu semuanya untuk mengajak kita kembali kepada Allah. Tidak ada yang paling dekat kepada kita melainkan Allah. Tidak ada yang paling peduli kepada kita melainkan Allah. Tidak ada yang paling sayang sama kita melainkan Allah. Tidak ada yang tanpa kita meminta, beliau Allah sudah memberi kepada kita. Dekat, Allah dekat dengan kita. Allah memberikan apapun apa yang kita minta.
seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah melakukan apa untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara apa kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Berapa banyak pada hari ini, saat ini, mungkin mereka dekat dengan majelis ini, mungkin mereka dekat dengan masjid ini, tapi Allah tidak gerakkan hatinya untuk datang ke tempat ini. Ada? Berapa banyak orang yang jauh, mungkin jaraknya 20 menit, 30 menit, mungkin 1 jam bisa datang ke tempat ini, tapi Allah yang berkehendak, Allah gerakkan hati Anda, Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga yang jauh bisa merapat ke tempat ini, yang dekat tidak jaminan bisa merapat ke tempat ini. Kenapa? Karena semuanya itu adalah taufik dan hidayah dari Allah. Ini yang wajib kita syukuri. Ini yang harus kita pahami. Jangan pernah berpikir bahwa Anda datang ke sini karena Anda sehat, tidak. Jangan pernah berpikir Anda datang ke sini karena Anda punya duit, tidak. Jangan Anda berpikir Anda bisa datang ke sini karena Anda punya kendaraan, punya motor, punya mobil, tidak. Berapa banyak orang punya duit, dikasih duit sama Allah, tidak datang ke tempat sini. Berapa banyak orang dikasih kesehatan sama Allah, tidak datang ke tempat sini. Lalu lihat bagaimana Muhammad Bakun datang ke sini dalam keadaan sakit, didorong pakai kursi roda. Yang milih siapa? Yang undang siapa? Yang mendatangkan siapa? Berapa banyak yang sehat, kakinya bisa jalan kuat, badannya kuat, seger, sehat, tapi nggak datang juga ke tempat sini. Betul? Artinya yang datang ke sini mereka manusia-manusia yang dipilih oleh Allah untuk dijadikan manusia yang baik. Syukur atau syukur? Syukur atau syukur? Nikmat atau nikmat? Baginda Nabi mengatakan, awaluman yadda'i lal jannah rajulun alhamidun fi sarra'i wad dharra. Siapa orang yang nanti akan dipanggil oleh Allah pertama kali masuk ke dalam surganya Allah? Mereka orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan tidak baik, dalam keadaan nikmat ataupun dalam keadaan ujian. Tidak ada bedanya. Kalau kita melihat nikmat yang ngasih siapa? Nikmat yang ngasih siapa? Ini kenikmatan bukan? Datang ke majelis ini kenikmatan bukan? Yang ngasih siapa? Yang mendatangkan siapa? Yang membawa Anda ke tempat ini siapa? Yang memilih Anda ke tempat ini siapa? Yang memberikan nikmat yang agung ini kepada Anda siapa? Allah yang ngasih. Ketika Anda dikasih ujian, yang ngasih ujian siapa? Yang kasih musibah siapa? Yang kasih cobaan siapa? Mereka orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, baik ketika menerima ujian ataupun ketika menerima nikmat. Cuma terkadang kita lebih syukur sama Allah kalau dikasih nikmat. Betul? Dikasih duit sama Allah banyak, alhamdulillah. Karena dikasih istri soleha, nikmat atau nikmat? Alhamdulillah. Dikasih laki-laki suami ganteng kaya, nikmat atau nikmat? Alhamdulillah. Dikasih pasangan sesuai pilihan, sesuai keinginan, nikmat atau nikmat? Alhamdulillah. Dikasih jualannya laris, nikmat atau nikmat? Dagangannya laris, nikmat atau nikmat? Usahanya lancar, nikmat atau nikmat? Syukur enggak? Alhamdulillah. Sekarang dibalik, minta sama Allah perempuan yang cantik, dikasihnya nggak cantik, nikmat atau ujian? Nikmat atau ujian? Ujian. Minta sama Allah laki-laki yang ganteng, tampan, kaya, ini dapatnya hitam, jelek, miskin, nikmat atau ujian? Ujian. Betul? Minta dikasih wanita yang budinya bagus,
akhlaknya bagus, tutur katanya bagus, mintanya sama Allah seperti itu, dikasih sama Allah sebalikan, dikasih akhlaknya jelek, suka ngomong, suka ngomel, ngamuk-ngamuk gak jelas, ada gak? Orangnya datang gak? Pakai jilbab apa? Hitam atau putih? Ujian atau nikmat itu? Ujian. Yang ngasih siapa? Allah. Kalau dikasih ujian sama Allah, syukur nggak? Syukur nggak? Harusnya kalau yang ngasih Allah, apapun bentuknya syukur. Mau dikasih ujian, alhamdulillah. Mau dikasih kenikmatan, alhamdulillah. Ada salah satu ulama tokoh daerah Rembang, namanya Kiai Haji Syahid. Namanya Kiai Haji Syahid, ulama Nusantara. Kiai Haji Syahid itu wiritannya setiap hari paling banyak membaca alhamdulillah. Kemana-mana alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Ketemu sama orang, Kiai bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Kiai bagaimana dagangannya? Alhamdulillah. Bagaimana kesehatannya? Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Sampai suatu saat itu Pak Kiai dikabari bahwa keponakannya kecelakaan. Pak Kiai, keponakan antum kecelakaan? Jawabnya alhamdulillah. Dikabari keluarganya ada yang meninggal? Jawabnya alhamdulillah. Jadi gak ada bedanya. Dikasih kenikmatan alhamdulillah, dikasih kabar meninggal alhamdulillah. Coba kalau aku dikasih kabar meninggal, Pak, istri Anda meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tergantung. Kalau istrinya solehah, indah. Kalau istrinya nggak solehah, alhamdulillah. Naudzubillah. Lihat, itu Kiai Syahid, apapun kabar yang didapatkan, karena beliau tauhidnya kuat, yakin kepada Allah, itu yang ngasih Allah, maka kalimat yang dikeluarkan hanya alhamdulillah. Setiap harinya memperbanyak kalimat alhamdulillah. Sampai-sampai beliau punya pesantren, nama pesantrennya Pondok Pesantren Alhamdulillah. Sampai-sampai beliau terkenal di daerah Rembang, namanya Kiai Syahid, tapi terkenalnya Kiai Alhamdulillah. Ini gambaran orang-orang yang nanti akan pertama kali dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah, sebab mereka pandai bersyukur, baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah. Derajat para ahli siddiqin, orang-orang yang ibadahnya totalitas kepada Allah, yang tidak ada di dalam hatinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, selain Allah tidak ada. Orang-orang siddiqin ibadahnya totalitas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seperti kita ibadah, lihat-lihat, kalau lagi enak ibadahnya enak, kalau lagi gak enak gak enak. Betul? Betul. Ini orang-orang sedikit ketika disuruh pilih, wahai Syekh, jika kamu disuruh pilih oleh Allah, apa yang kamu pilih? Apakah yang kamu pilih kenikmatan atau yang kamu pilih itu ujian? Ahli sedikit menjawab, aku lebih memilih mendapatkan ujian daripada mendapatkan kenikmatan. Ditanya, kenapa kau bisa? Karena kebanyakan ketika mendapatkan ujian, orang itu akan ingat sama Allah. Tapi sebaliknya ketika mendapatkan kenikmatan, orang itu justru akan lalai terhadap Allah. Kira-kira pas atau pas? Pas atau pas? Maaf, saya mau tanya sama antum, jawabnya yang jujur. Ini lagi pada punya duit atau enggak? Ada? Banyak? Duitnya banyak? Banyak? Alhamdulillah. Di daerah saya nggak ngomong di sini. Di daerah saya, majlis yang hadir banyak, musola jamaahnya banyak,
masjid jamaahnya banyak kalau mereka lagi pada susah. Kalau lagi banyak duitnya, nggak kenal sama majelis-majelis seperti ini. Itu di daerah saya. Kalau di sini insya Allah enggak. Sama. Nggak beda jauh. Betul. Betul. Ahli siddiqin, orang-orang yang totalitas kepada Allah, yang menghamba kepada Allah, yang menghabiskan waktunya kepada Allah, mereka tahu betul bahwa tidak ada cara yang paling mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ujian. Gak ada selain itu. Karena semuanya kenikmatan itu lupa, paling banyak membuat kita lupa kepada Allah. Betul? Betul? Coba. Tadinya miskin, Pak, tiba-tiba ada yang ngajak, ayo daftar jadi wakil bupati. Jadi wakil, tadinya kumpul sama kita orang, masih kumpul karena belum punya jabatan, belum. Setelah punya jabatan, terpilih jadi wakil bupati, kira-kira lupa atau masih mau kumpul seperti ini? Itu kenikmatan bukan? Kenikmatan mayoritas itu membuat kita lalai sama Allah. Saya kasih contoh yang sedikit simpel. Anda kalau sakit gigi, kepala pusing, perutnya sakit, asam lambungnya kambuh, yang pertama dipanggil siapa? Allah. Allah. Ini baru sakit gigi, ya Allah. Betul? Betul ya? Itu kalau di daerah saya seperti itu, nggak tahu di sini. Sama. Baru dikasih sakit sedikit, kita langsung ingat sama Allah. Artinya di sini yang mana yang bisa mendekatkan kita kepada Allah itu adalah kenikmatan, walaupun bentuknya ujian. Tapi kenikmatan yang membuat kita lalai terhadap Allah itu bukan kenikmatan, melainkan ujian dan fitnah. Betul? Betul? Dulu belum dapat istri cantik, kalau ngaji duduknya di depan, kalau majelis zikir duduknya di depan. Belum dapat istri belum. Giliran nikah, dapat istri cantik, soleha, dokter, duitnya banyak, temannya ngajak, Ustaz, berangkat nggak nih majelis zikir di daerah apa? Kampung Depok, berangkat nggak nih? Aduh, maaf abdi teh bisa. Kemana? Iya, merencanakan si Jurik. Ya, Jurik ya. Jurik bukan? Bener kan? Jurik bukan? Kenapa saya katakan jurik? Seseorang yang mencegah kita daripada kebaikan apa? Jurik. Orang yang paling gak suka dengan kebaikan namanya apa? Jurik. Mau dia jurik asli atau far'un, cabang daripada jurik. Ya, betul. Betul kan? Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Tuba liman ja'ala miftakhil khair baina yadayhi, wa wailun liman ja'ala miftakhus syarr baina yadayhi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, beruntung, sungguh beruntung. Siapa yang beruntung ya Rasulullah? Mereka yang dari tangan mereka dibukakan pintu kebaikan untuk orang lain masuk. Beruntung itu orang. Apa maksudnya? Sekarang punya antum handphone, semua punya. Ini kalau kita ngomongnya setan gepeng, Pak. Ini setan gepeng. Allah paling cemburu sama ini. Allah paling cemburu sama ini nih handphone. Kenapa saya katakan Allah paling cemburu? Anda menundukkan kepala untuk melihat handphone, banyak nggak? Anda yang menundukkan kepalanya Anda untuk membaca Al-Quran, kira-kira seminggu udah berapa kali khatam? Betul? Anda menundukkan kepala nih, lihat handphone seperti ini, banyak nggak?
Berapa lama bisa? Berapa jam? Bisa dihitung? Gak bisa dihitung saking banyaknya. Betul. Mau tidur handphone, melek mata, makan, ngejak makan sama istri di restoran, yang dipegang handphone. Nyata atau nyata? Pergi tamasya, yang dipegang handphone. Kumpul sama keluarga, yang dipegang majelis seperti ini, yang dipegang, yang dilihat handphone. Makanya saya bilang Allah paling cemburu sama ini. Handphone kalau ketinggalan panik gak? Panik kalau ada curinya. Handphone ketinggalan panik gak? Panik. Baterai mau habis panik gak? Panik. Al-Quran ketinggalan panik gak tuh? Tuba liman ja'ala miftahul khair baina yadayhi. Beruntung bagi mereka yang dijadikan oleh Allah sumber pembuka kebaikan. Antum gunakan handphone, semalam pasang status, hadirilah majelis zikir di Kampung Depok bersama Al-Hikmah dalam rangka Khol Kampung Depok bersama para ulama. Itu namanya antum membuka pintu kebaikan kepada orang. Orang yang tadinya tidak ngerti jadi ngerti. Atau antum WA teman-temannya, minggu mau kemana nih? Mau nonton? Udah, kita nonton wajahnya ulama saja biar dapat barokah. Datang nih ke Kampung Depok. Ah, saya malu, gak biasa pakai jilbab. Udah, yang ada pakai mukena juga boleh. Iya, ajak. Beruntung bagi mereka yang dijadikan pintu kebaikan dari tangan mereka. Tadinya nggak senang majelis zikir, alhamdulillah nikah sama orang yang cinta sama majelis zikir. Ini laki-laki tadinya nggak pernah kumpulan majelis zikir, dapat wanita solehah dari majelis zikir. Betul? Akhirnya si wanita ini ngomong, Pak, ayo ikut saya kemana? Rutinan setiap ahad. Di mana? Di tempat itu. Baca apa? Baca maulid. Baca apa lagi? Baca manakib. Terbiasa loh ya abdi. Udah ikut-ikut aja. Niatin makan biar gemuk. Miftahul khair. Ini yang tadinya kenal zikir, kumpul datang ke tempat ini. Yang membukakan kebaikan siapa? Istrinya. Beruntung bagi mereka yang membukakan pintu kebaikan sehingga orang itu masuk. Hadratus Syekh Ahmad Asrori juga begitu sama. Beliau membuka wadah. Ada wadah namanya Al-Hikmah. Apa Al-Hikmah? Anda barangkali ada yang tidak tahu. Al-Hikmah ini dibuat oleh beliau Syekh Ahmad Asrori Al-Safi. Tujuannya untuk siapapun mereka yang ingin kembali kepada Allah. Ini bukan acara yang tertutup untuk umum, bukan acara eksklusifnya. Itu untuk umum, siapapun yang ingin kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah kan ada tingkatannya. Ada yang masih tingkat PAUD dini, ada yang tingkatnya SD, ada yang tingkatannya SMP, ada yang tingkatannya SMA. Jangan kamu samakan. Yang tingkatannya PAUD pakai jilbabnya, rambutnya masih kelihatan. PAUD, silahkan, alhamdulillah mereka masih datang ke tempat ini, betul? Naik sedikit SD, jilbabnya sudah mulai rapet, warna belum sinkron, atasan hitam, bawahan merah, tengah kuning. SD masih. SMP mulai rapi lagi. Oh, naikin lagi, jilbab putih, tengah putih, bawah putih, naikin lagi. SMA mulai naikin lagi, mulai pakai tasbih, mulai bawa kitab, mulai nyimak. Kuliah sudah mulai adabnya luar biasa. Tingkatannya ada dalam majelis. Hadratus Syekh buka tempat ini bukan untuk orang-orang khusus, untuk orang-orang yang lalai kepada Allah agar kembali kepada Allah. Tujuannya itu. Silakan masuk. Berarti apa? Beliau membukakan pintu kebaikan. Ini yang dikatakan sama Nabi, beruntung orang yang seperti ini yang membukakan pintu kebaikan agar orang lain melakukan kebaikan. Tapi naudzubillah min dzalik, sebaliknya, wa wailun
Kalau yang ngomong celaka saya, enteng Pak. Bisa saya bilang, celaka kamu, enteng, yang ngomong saya. Tapi kalau yang ngomong celaka Nabi Muhammad, ini hati-hati, jangan main-main. Wailun kata Rasulullah. Celaka. Siapa ya Rasulullah yang celaka? Mereka yang membukakan pintu kemaksiatan dan orang masuk ke dalam kemaksiatan tersebut sebab mereka. Serem atau serem? Serem atau serem? Celaka. Kalau kata saudara, cilaka. Celaka bagi mereka yang membukakan pintu kemaksiatan. Tadinya aktif dalam majelis zikir, kenal salah gaul sama orang, ternyata orangnya nggak suka dengan majelis ilmu, nggak suka dengan majelis maulid, nggak suka dengan majelis zikir. Anda mau datang dicegah, nggak usah datang ke situ. Kenyataannya yang datang ke situ pun tidak kaya-kaya kan, masih banyak yang susah kan. Katanya kalau baca zikir itu nanti duitnya gampang. Katanya nanti kalau baca maulid nanti rezekinya lancar. Tapi kenyataannya mereka yang datang ke majelis zikir sama juga pusing-pusing. Betul? Ada yang ngomong seperti itu tidak? Ada nggak? Hanya orang yang kecil yang berpikiran menghadiri majelis zikir itu tujuannya uang, itu orang yang paling kecil. Yang kita cari di majelis zikir ini adalah viralnya kita di hadapan Allah. Ya, dicintai sama follower-follower di TikTok, di apalagi di aplikasi, kadang nggak butuh. Sebentaran, yang seperti itu setahun 2 tahun tenggelam tuh. Betul? Kita nggak nyari viral di hadapan orang. Kita datang ke sini bukan diajari duit, bukan karena duit, enggak. Bukan karena makanan, tidak. Kita datang ke sini ingin diviralkan sama Allah. Bisa diviralkan? Ya bisa. Allah mengingat satu persatu nama yang mereka kumpul di dalam majelis zikir yang ingat kepada Allah. Allah viralkan di hadapan malaikatnya Allah yang memviralkan Allah. Wahai malaikat, itu hambaku fulan bin fulan menghadiri majelis zikir. Wahai malaikat, itu fulan bin fulan majelis zikir. Wahai malaikat, itu fulanah binti fulan menghadiri majelis zikir. Allah mengenalkan kita di hadapan malaikat-malaikatnya. Dibanggakan nama kita di hadapan Allah. Makanya yang punya nama, namanya yang bagus-bagus. Jangan asal comot. Melihat nama di dalam Quran Dajjal, nama Dajjal. Habib ini nama keren juga. Agak-agak Arab-Araban apa? Fir'aun. Kasih nama yang bagus. Kasih nama yang bagus. Dan nama yang paling bagus Abdullah, Abdurrahman, dan Muhammad. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. Itu nama yang bagus. Sehingga nanti ketika Allah menyerukan, wahai Abdurrahman, enak didengar. Wahai Abdullah, enak didengar. Wahai Muhammad, enak didengar. Coba kalau namanya gak enak. Wahai Jabut, wahai Sodrun, gak enak tuh. Gak enak, betul? Oh. Tapi kami kan kalau orang-orang Jawa atau orang Sunda punya nama pribadi, nggak masalah, yang penting artinya bagus. Tidak harus ke Arab-Araban juga. Betul? Yang penting artinya bagus. Dikenalkan sama Allah. Satu persatu Pak. Tidak ada nama satupun yang meleset dari Allah. Bahkan malaikat pernah mengaturkan kepada Allah, ya Allah, ini untuk semua nanti akan diampuni dosanya. Kata malaikat, ada orang yang datang cuma lewat, nggak punya niat apa-apa, mereka datang ke majelis zikir, enggak. Cuma dia lewat, atau cuma mereka pegang sound, atau mereka cuma jualan, tapi mereka mendengarkan zikiran yang ada di dalam majelis tersebut. Mereka nggak niat hadir majelis zikir, cuma nempel lewat, atau cuma nganter, atau cuma grab. Apa kata Allah? Mereka tetap akan mendapatkan bagian yang sama. Memang atau memang? Makanya ayo
Jadilah orang yang beruntung, yang membukakan pintu kebaikan untuk orang lain melakukan kebaikan. Jangan jadi orang yang celaka, yang membukakan pintu kemaksiatan agar orang lain melakukan kemaksiatan. Naudzubillah min. Naudzubillah min. Makanya ayo sama-sama. Ini tempat kita kembali kepada Allah. Sudahlah, sudah yang sudah. Sudah yang lewat-lewat. Jangan ngikutin yang model-model baru. Ikutin ulama-ulama sepuh, ikutin ulama-ulama terdahulu yang menghabiskan waktunya hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Jangan sibuk dengan urusan orang lain, tidak. Yang nanti ditanya sama Allah itu urusan kita, bukan urusan orang lain. Allah itu nanya urusan orang lain cuma sama Nabi. Wahai Nabi, wahai Rasul, apakah kau sudah menyampaikan amanatmu? Cuma sama Nabi. Tapi kalau sama Anda, sama saya nggak ditanyain gimana kabar fulan, enggak. Yang ditanyakan bagaimana sholatmu, bagaimana ibadahmu, bagaimana hubunganmu sama tetanggamu, bagaimana hubunganmu sama sahabatmu, bagaimana hubunganmu sama kerabatmu, bagaimana hartamu digunakan untuk apa, yang ditanyakan kita. Jangan cari kesalahan orang lain. Jadilah orang yang ahli sofa, orang yang punya hati yang bersih. Kalau hatinya bersih, kumpul seperti ini, asrarnya masuk, sirnya masuk, rahmatnya masuk. Hati kita dipenuhi dengan rahmatnya Allah, hati kita dipenuhi dengan rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mensofa bersih. Tapi kalau kita hidupnya ngurusin fulan, ngomongin fulan, mencaci fulan, menghina fulan, naudzubillah min, naudzubillah min. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Min syirari ummati, paling buruknya umatku. Apa kata Nabi? Al-masya'una bin namimah wal mufarraquna bainal ahibbah. Apa kata Nabi? Paling buruk-buruknya umatku, umat yang paling buruk mereka yang jalan hidupnya digunakan untuk ngadu domba satu sama lain. Paling buruk umatku, yang memisahkan antara orang yang saling cinta. Paling buruk umatku. Ini kejadian di zaman ini. Antum jangan jadi orang yang seperti itu. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sudah, mulai sekarang urusin diri kita, urusin hidup kita, urusin ibadah kita. Sudah baik belum hubungannya sama Allah? Bagaimana sholatnya, sudah benar atau belum? Bagaimana pikirannya, sudah betul atau belum? Bagaimana akhlak kita sama Nabi Muhammad? Apakah kita sudah bawa syariatnya Rasulullah di dalam rumah kita? Apakah kita sudah melakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita? Apakah kita menteladani bagaimana cara Nabi Muhammad berkeluarga, berumah tangga, bersahabat, bertetangga? Itu pelajari untuk diri kita, untuk keselamatan kita, bukan untuk orang lain. Jangan jadi orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut. Amal ibadahnya banyak, sholatnya banyak, zakatnya bagus, sedekahnya bagus, tapi mulutnya kotor. Ada atau ada? Ada atau ada? Ada atau ada? Apa kata Nabi Muhammad? Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, paling banyak umatmu masuk neraka itu sebab apa? Kata Nabi Muhammad, al-famu wal-farj, mulut sama kemaluan. Paling banyak umatnya Nabi masuk neraka sebab mulutnya tidak terjaga. Betul? Betul? Alamatus salamah fi hifdzil lisan. Kalau mau selamat, tanda-tanda orang selamat, hifdzil lisan, jaga lisannya. Jangan ngomong kalau nggak perlu. Ulama-ulama dulu, ulama-ulama besar itu nggak banyak ngomong, diem. Kalau ada orang tanya masalah baru ngomong. Ulama sekarang ulama medsos, pinter ngomong tapi nggak pinter ngamal.
Ngomongnya pinter, tapi ngamalnya tidak. Ngomongnya Masya Allah, pandai, umatnya banyak, tapi ngamalnya tidak. Kenapa ngamalnya tidak? Ya, ngomongnya pinter, tapi akhlaknya jauh dari akhlaknya Nabi. Hifdzul lisan, jaga. Di dalam kitab punya Imam Jalaluddin As-Suyuti, namanya apa itu tadi, hadis Jami'us Shaghir. Imam Jalaluddin Suyuti punya kitab hadis namanya Jami'us Shaghir. Beliau mengatakan apa? Paling sempurnanya iman seseorang mereka yang memberikan keamanan kepada yang lain. Kalau orang lain duduk sama kita merasa nyaman, nggak disakiti, itu imannya sempurna. Didikan atau Syekh Matasuri seperti itu. Orang yang duduk sama beliau nggak pernah bahas politik, ya, nggak pernah bahas yang sesuatu yang era-era baru, enggak. Yang dibahas bagaimana diri kita sadar kepada Allah bahwa diri kita ini orang yang paling hina, orang yang paling kotor. Itu didikan daripada Allah Syekh Matasuri disakit. Nggak mandang orang lain, nggak keluar dari mulutnya celaan, hinaan itu nggak pernah keluar. Ajakannya untuk kenal sama Allah. Ajakannya untuk apa? Untuk kita merendah di hadapan Allah, untuk kita mengakui di hadapan Allah bahwa kita ini orang yang kotor, orang yang hina, orang yang banyak dosa. Bukan diajarin untuk bangga, ini amal saya banyak, tidak. Ini didikan. Gak bernafas membunuh nafsu kita. Didikan beliau untuk apa? Untuk meladeni umat, nyambut umat, meladeni, membantu umat. Bukan untuk jadi raja, tapi beliau meladeni umat. Kalau beliau nggak memikirkan kita, beliau sudah sampai kepada Allah, sudah enak. Tapi beliau memikirkan kita, jamaahnya dipikirkan. Kalau mau cari selamat sendiri, cari selamat sendiri. Tapi dia cari selamat untuk semuanya. Siapapun yang berhubung dengan dia akan diselamatkan sama dia. Faham? Ini yang kita cari. Mereka yang tulisan jaga lisannya, tutur katanya enak didengar. Betul? Betul? Nah, mulai sekarang pulang dari majelis ini belajar untuk jaga lisan. Ibu-ibu, mulai pulang dari tempat ini untuk jaga lisan. Kenapa saya bilang kok ibu-ibu, nggak adil? Kok nggak suami-suami? Kok ngomongnya ibu? Karena paling banyak orang yang banyak bicara itu rata-rata wanita. Cocok atau cocok? Kira-kira pas atau pas? Nyinggung atau tidak? Kenyataan atau tidak? Alhamdulillah sadar. Paling banyak wanita. Wanita itu judulnya pengajian, tapi di dalamnya ghibah. Betul? Ini ada yang ngomongin di belakang ini. Habibnya lama banget, kita kan duduk sudah dari jam 7. Perut sudah lapar. Habibnya nggak tahu diri. Ada atau ada? Ada atau ada? Di dalam pengajian, ini di bagian pengajian. Ini kita lagi pengajian, masih punya pikiran seperti itu. Ya kan? Tapi nggak semua wanita seperti itu. Dulu yang mempengaruhi Nabi Adam wanita juga. Betul? Nabi Adam nggak ingin makan buah khuldi, tapi karena cerewetnya wanita ini, Siti Hawanya bisik-bisik terus, udah makan aja. Itu kalau makan itu kekal di surga. Kan kita udah di surga, masa nggak kita makan? Ini kan semuanya untuk kita, makan aja. Itu kalau kamu nggak makan, malah nanti nggak kekal, makan aja. Siti Hawa yang ngomong, laki-lakinya Nabi Adam terpengaruh oleh omongannya Siti Hawa istrinya. Akhirnya Nabi Adam makan buah khuldi. Makanya saya nggak khawatir, saya nggak bingung kalau lihat suami terpengaruh dengan istri. Suaminya mau sodako untuk acara lima 1 juta, istrinya ngebisikin, jangan banyak-banyak. Ada nggak? Orangnya datang nggak tuh? Jilbabnya putih apa hitam? Matanya melek atau merem?
Paham ya? Paham ya? Yang membisikin siapa? Jangan banyak tanya, Pak. Kondisi lagi seperti ini. Saya mau kasih 1 juta. 200 saja, 200. Ada cocok atau cocok? Nyata atau nyata? Naudzubillah, men. Dah, itu lisan pokoknya. Pulang dari sini gak usah banyak-banyak, ilmunya cukup itu. Jaga lisan kita. Mau selamat, jaga lisan kita. Banyak rusaknya urusan apapun itu karena lisan. Yang terjadi di mana-mana itu demo besar-besaran. Itu karena apa? Lisan. Coba lisannya baik, nggak akan terjadi demo. Betul? Banyak ribut, pertengkaran, perceraian karena apa? Lisan. Jadi lisan itu sumber kebaikan dan sumber keburukan. Itu ada di lisan. Makanya kalau lisannya baik, bersyukur. Kalau lisannya buruk, naudzubillah min dzalik. Yang kedua, farju, kemaluan. Banyak orang masuk neraka sebab banyaknya perzinahan yang terang-terangan. Sekarang banyak maksiat yang terang-terangan. Betul. Bahkan maksiatnya difasilitasi. Boleh maksiat tapi jam sekian sampai jam sekian. Itu di tempat saya. Di sini insya Allah kan. Sama. Paham ya? Paham? Insya Allah berkah Maulid Nabi Muhammad. Kita baca Maulid Nabi Muhammad pada pagi hari ini. Kita baca manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita berzikir. Insya Allah Allah jaga negara Indonesia kita tercipta dari perpecah belahan umat. Allah jaga kerukunan umat beragama yang ada di negeri Indonesia kita. Allah jaga hati kita. Allah jaga lisan kita. Allah jaga ibadah kita. Allah jaga mata kita. Allah jaga anggota tubuh kita. Ya Allah ya Rabb, pandang kami dengan pandangan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada murka-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang selalu dekat kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Jadikan kami orang yang selalu bersandar kepada-Mu dan Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kecintaan ini akan kami bawa mati sampai kami bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tetapkan jalan kami di jalan guru kami. Jangan sampai kami keluar daripada jalan-jalan guru-guru kami ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Pandanglah kami dengan pandangan inayah dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari segala fitnah zahir dan batin. Berkailah keluarga kami, anak-anak kami, saudara kami dan siapapun yang bersama kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikanlah rezeki yang halal dan barokah. Berikanlah keturunan yang soleh dan solehah. Berikanlah jodoh yang soleh dan solehah. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali dosa-dosa kami telah Kau ampuni. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali penyakit kami sudah Kau angkat ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jangan Kau keluarkan kami dari tempat ini kecuali Engkau telah meridhai kami dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min al-fitani wa ya Rabbi thabbitna 'ala al-haqqi wal huda wa ya Rabbi abbitna 'ala khairi millati wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.